Setelah penetapan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April, kemudian saya berkomunikasi dengan Bang Komarudin Watubun yang memiliki tempat ini, yang juga adalah sosok tokoh yang sudah tidak asing bagi kita, dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengulangi kemenangan, dan itu harus dimulai dari tanah Papua. Maka lahirlah inisiasi dari pembentukan relawan ini. Relawan ini mengambil nama Sobat, karena identitas dari panggilan akrab rakyat Papua adalah Sobat. Kemudian dipertegas dengan slogan solidaritas sahabat. Solidaritas mengandung unsur nasionalisme yang mendalam dalam merajut persatuan dan kesatuan. Hari ini 30 April 2023 kita dengungkan dari sini. Relawan ini untuk mengabdi komponen-komponen masyarakat yang mungkin saja mencintai Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Dan mereka tidak punya ruang dan mungkin untuk mendekatkan diri dengan partai politik. Maka relawan Sobat Ganjar merupakan tangan untuk digunakan dalam pemenangan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Sampai dengan saat saya berdiri ini sudah sekitar 18 provinsi yang siap untuk dibentuk. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita rajut dari wujud Indonesia di bahu, di pundak, hati, dan di dalam sanubari Pak Ganjar Pranowo dapat melangsungkan apa yang sudah diikhtiarkan, apa yang sudah dijadikan prioritas Bapak Jokowi untuk membangun Papua, dan itu yang disebut dengan membangun Indonesia sentris, membangun Indonesia dari pinggiran. Mungkin itu harapan kita dari momentum deklarasi yang kita tempatkan di Kampung Yoka, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati inisiator relawan Sobat Ganjar Nasional Bapak Barudin Forowa, serta para tokoh adat di tanah Papua dan para abang-abang serta kakak-kakak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Baik, perkenalkan, saya Zulkifli. Saya asli lahir dan besar di Jakarta, artinya saya ini adalah orang Betawi asli. Datang jauh-jauh ke tanah Papua. Kebetulan juga ini adalah pengalaman pertama saya menginjakan kaki di tanah Papua ini, dan suatu kehormatan juga diberikan kepercayaan oleh Bapak inisiator untuk berbicara di sini, menyampaikan testimoni saya, pandangan saya terhadap sosok Bapak Ganjar Pranowo. Baik, izin ini saya sudah mencatat pandangan saya terkait Bapak Ganjar. Menurut saya Bapak Ganjar Pranowo ini cocok, layak, dan patut untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Jakarta siap untuk mendukung 100 bahkan 1000% Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi seorang Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Dan saya harap teman-teman semua juga mempunyai semangat yang sama. Apalagi teman-teman Papua ini beruntung. Artinya Sobat Ganjar lahir dari sini, kita sama-sama berjuang untuk memenangkan Bapak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia. Setuju? Baik. Sekian dari saya, dan saya harap Sekali lagi teman-teman semua mempunyai semangat yang sama. Kita satukan hati, satukan tujuan, satukan misi untuk memenangkan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kalau hari ini kita kumpul di tempat ini, sebelumnya kita sudah tahu bahwa Ganjar adalah presiden. Setuju? Setuju? Ganjar? Tegas. Hari ini anak Yoga yang bicara. Kalau Jokowi tidak datang ke Yoga, mungkin dia tidak presiden. Datang ke Yoga dan presiden. Kalau pemerintah tidak mulai dari Yoga, negara ini kacau. Mulai dari Yoga, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri itu sudah menunjukkan bahwa mari kita mulai dari sini. Yoga mewakili Papua, bahwa Papua memberikan restu, maka presiden itu harus ada. Kalau siapa tidak datang ke Papua, dia tidak bisa menjadi presiden. Setuju? Setuju? Hari ini di sebuah peristiwa besar, yaitu deklarasi yang langsung dipimpin oleh izin Pak Ketua Bapak Bahrudin Farawan. Bapak Farudin ini dia lama tinggal di Papua, dia besar di Papua, tapi hari ini dia goyang Jakarta dengan Sobat Ganjar. Kita tepuk tangan untuk Pak Ketua. Kalau dia bisa goyang Indonesia, apa salahnya kita kasih suara Ganjar untuk kita orang Papua? Selesai. Kami akan menentukan presiden. Walaupun suara kami kecil, tapi jangan takut bahwa kecil itu lebih berbahaya. Coba pakai gigi Richard Padi yang kecil itu lebih pedis daripada jam 1. Di tempat ini saya biasa dipanggil ayah. Saya kenal dengan Ganjar 21 tahun yang lalu. Waktu itu saya ikut iklan guru kader partai Moncong Putih. Beliau instruktur, dan sejak itu saya dinobatkan sebagai guru kader orang Papua. Mungkin saya mengatakan orang Papua yang pertama, maaf, dari periode kedua. Kita punya relawan ini terbuka ya Pak. Jadi tidak hanya Moncong Putih, moncong-moncong lain juga bisa, terutama yang terbuka untuk menerima orang lain dan terbuka untuk menerima persahabatan. Tadi dibilang 9 tahun yang lalu Megawati dengan Jokowi keluar dari tempat itu. Tapi waktu itu saya langsung ke Yoga tadi. Saya persiapkan tempat sana, seolah-olah saya ini penembak apakah. Saya harus lihat dulu tempatnya nyaman, baru beliau datang ke sana. Nyaman dan datang ke sana, dan nyaman juga pulang dari sana sampai di Taman Makan Pahlawan, GOR, dan pulang. Ternyata jadi presiden. Baik, terima kasih. Selamat sore buat rekan-rekan wartawan.
Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini 30 April 2023. Saya dari Jakarta bersama dengan beberapa rekan dari DKI Jakarta, Burjul dari Jawa Barat, Umam dan Aksa dari Jogja, yang bergabung dengan beberapa teman-teman dan Jakarta untuk yang lain tidak sempat hadir untuk melakukan deklarasi relawan nasional di ujung timur Indonesia. Kami memilih tempat ini, Kampung Yoka, lebih khusus tempatnya Pak Komarudin Watubun ini, karena pada tanggal 5 Juni 2014, Bapak Jokowi dan Ibu Megawati keluar dari sini melakukan kampanye pertama. Saya ingat betul pesan Pak Jokowi waktu itu dalam statementnya bahwa beliau memulai kampanye di ujung timur Indonesia di Provinsi Papua, karena beliau yakin bahwa matahari itu memang betul-betul terbit dari timur. Sehingga deklarasi relawan nasional ini kami ambil inisiatif dan mengenang kembali apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena Bapak Ganjar Pranowo merupakan kelanjutan dari Presiden Jokowi untuk periode 2024-2029. Selanjutnya, relawan ini dia sudah terbentuk secara nasional di beberapa kabupaten kota dan provinsi. Akan tetapi pada tanggal 30 April ini kita baru memulai untuk melakukan deklarasi, dan setelah itu langsung melakukan konsolidasi di beberapa wilayah di daerah, di kabupaten kota, di Sabang dan Merauke untuk konsolidasi kemenangan. Relawan ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, pemuda, tokoh adat, tani, buruh, nelayan, dan seluruhnya. Kata bijaknya mengatakan bahwa semua masyarakat ingin mendekati presiden, tapi tidak ingin mendekati partai politik. Maka relawan menjadi alat dan tangan mereka untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo di 2024-2029. Dengan tangan-tangan relawan, dengan keikhlasan kita, dari ujung timur Indonesia kita harapkan Bapak Ganjar Pranowo ketika terpilih dapat melanjutkan visi pembangunan Presiden Jokowi, yaitu Indonesia sentris, dimulai dari Papua, sehingga apa yang menjadi kesenjangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang selama ini dapat menjadi meningkat di periode-periode mendatang. Selanjutnya ada 9 poin yang menjadi kriteria kenapa kami memilih Bapak Ganjar Pranowo. Selain beliau memiliki integritas, memiliki pengalaman, juga punya jiwa empati. Empati karena Indonesia ini berbudaya timur, harus cinta kasih diletakkan paling terdepan. Pak Ganjar juga mirip dengan Pak Jokowi, selalu rajin melakukan masukan. Pemimpin tidak bisa hanya duduk di belakang meja, dia harus mampu melakukan konsolidasi gerakan civil society. Dan Papua, daerah timur Indonesia harus didatangi dan dilanjutkan. Semangat ini harus dijaga untuk menjaga integritas di tapal batas. Merah putih harus tetap tegak di bumi Papua. Untuk itu, hari ini kami jadikan itu sebagai entakan memenangkan Pak Jokowi dari timur Indonesia dan Provinsi Papua. Terima kasih. Keyakinan kita dengan teman-teman relawan itu sudah hampir sekitar 1.000 yang terbentuk di nasional. Kebetulan saya juga di Pergerakan Nasional, salah satu ketua umum organisasi tingkat nasional. Jadi pembentukan ini sudah berlanjut sekitar 60-70%. Saya juga tahun 2014 sebagai sekretaris tim kampanye Pak Jokowi JK. Bersama dengan Pak Philip Patton, kami tahun 2014 Pak Jokowi menang di sini 71,23%. Kebetulan saya yang tanda tangan di situ. Angka yang sama saya pikir tidak jauh bergeser dari situ. Kami yakin dan optimis Indonesia membutuhkan figur-figur yang inovatif. Ini era digital. Hanya Presiden Ganjar yang melek digital, yang bisa memahami konsep pembangunan di era global. Persoalan-persoalan kristalisasi tentang paradigma krisis kenegaraan, bahkan belahan dunia, itu membutuhkan persoalan banyak hal. Kita hari ini bukan lagi menjadi warga Papua, bukan wajib warga Indonesia. Di era digital, kita telah menjadi warga dunia. Maka butuh pemimpin yang mempunyai integritas, kemampuan, dan nasionalisme. Dan itu hanya ada di Ganjar Pranowo. Yang sudah kami lakukan saat ini adalah persiapan serangan udara. Kita tahu bahwa jaringan medsos itu sangat kuat mempengaruhi integritas seseorang dan bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Yang kedua adalah kontak person dari door to door dengan masyarakat dari kampus, bahkan diskusi-diskusi, kajian-kajian akan kami lakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Kemenangan itu tidak bisa hanya dilakukan dengan tangkut tangan. Kita akan menopang kawan-kawan abang-abang kita di partai politik untuk kita menjemput perubahan di 2024-2029. Ini kan untuk di tingkat provinsi, lalu untuk kabupaten kota sendiri di Papua ini seperti apa? Saya ulangi, ini tingkat nasional, deklarasinya hanya di Papua. Jadi nggak ada dibentuk dibentuk di Papua. Nanti setelah ya di kabupaten kota. Jadi ini deklarasi nasional, bukan deklarasi provinsi. Setelah ini teman-teman provinsi mau bikin deklarasi silakan. Teman-teman kabupaten mau bikin deklarasi silakan. Makanya judulnya deklarasi nasional. Tempatnya di Papua. Karena mungkin saya kulit hitam, belum pikir ini dari Jayapura, Puja, Kapatrada, ini dari Jakarta. Ini teman-teman ini dari DKI Jakarta, dari Jawa Barat,
itu ditempatkan, dipilih tempat di sini. Jadi ini adalah deklarasi nasional. Berita hari ini akan gentar, gitu, karena kita memulai dari sini. Nilainya sederhana, tapi serangan udaranya akan kencang. Dengan kehadiran teman-teman wartawan, saya pikir membantu untuk konsolidasi pemenangan. Dan ini baru pertama kali yang terjadi di Papua untuk relawan Ganjar Pranowo. Tadi menarik yang soal serangan udara tadi. Kemarin kan Pak Ganjar sedikit membuat blunder ketika menolak timnas Israel untuk datang bertanding di Indonesia. Nah di Papua ini kan kita sudah tahu mayoritasnya orang Kristen. Bagaimana untuk mengangkat elektabilitas Pak Ganjar di Papua? Salah satu untuk mengangkat kembali elektabilitas Pak Ganjar di Papua dengan persoalan Israel ditolak dalam kancah olahraga, itu kan persoalan diplomasi, persoalan kedaulatan bangsa negara. Untuk menjawab itu kami buktikan bahwa kami tidak seperti itu, Pak Ganjar tidak seperti itu, dan hari ini kami lakukan kampanye di sini untuk mengeliminir anggapan-anggapan yang miring, karena itu persoalan kedaulatan. Selanjutnya tidak terlalu berdampak. Buktinya ketika Pak Ganjar dideklarasikan, ditetapkan oleh Ibu Megawati, saya pikir tidak ada bahkan elektabilitasnya akan naik lebih kuat di Papua. Tidak terlalu nampak. Tidak berdampak. Silakan kalau ada yang lain. Untuk pendampingnya Pak Ganjar, Kami harap dari Sobat Ganjar sendiri seperti apa? Sosok figur sosok yang tepat untuk Pak Ganjar Pranowo adalah kelompok yang konstitusinya kelompok nasionalis dan pasti religius, karena ini adalah konsep kebangsaan dan kenegaraan, dan kami berharap konsep-konsep ini, dan itu telah terjadi. Artinya bahwa kita tinggal melihat konstelasi yang ada, apakah itu Pak Erick Thohir, apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Pak Airlangga Hartarto. Tentu konstelasi ini akan terus mewarnai, dan kami pasti akan memberi masukan kepada Pak Ganjar Pranowo siapa calon yang tepat, dan tidak menutup kemungkinan kalaupun ada dari Papua kita dorong untuk jadi calon wakil presiden. Dari KIB sendiri sudah ada komunikasi dengan KIB atau belum? Kita sudah komunikasi, kebetulan kami ini kelanjutan dari relawan Jokowi JK. Jadi relawan itu terbentuk di Jakarta itu, relawan Jokowi itu dia move. Ada sekitar 700 relawan yang bertahan dari 2014 sampai 2019 kemarin. Jadi ini dia sudah berjalan jauh, sehingga konsep komunikasi itu bukan lagi berkomunikasi, kami satu grup di grup WhatsApp. Jadi dengan KIB yang terbentuk KIB, dari beberapa partai. KIB, Koalisi Indonesia Rakyat, Koalisi Indonesia Bebas, pembaruan apa itu semua sudah terbangun komunikasi. Dan teman-teman partai politik sebenarnya mau hadir di sini, dari Hanura, dari P3, terus PSI, mereka mau hadir sini semua, kita batasi karena ini konsolidasi relawan, malah teman-teman yang tidak tersentuh malah pergi lagi. Makanya yang datang-datang ini yang memang beliau bukan karena dari partai, Pak Feki bukan juga karena partai, tapi karena ini komponen komunitas di luar partai politik yang kita datang hari ini. Mungkin dari teman-teman dari luar nih, Jakarta. dari luar Papua, sobat-sobat Ganjar, ada yang ingin disampaikan? Seperti yang Pak sampaikan, saya perkenalan dulu, saya Zulkifli, saya anak asli Betawi. Saya sendiri menyatakan siap dan sangat siap untuk mendukung Pak Ganjar sebagai presiden di 2024 dan 2029. Saya harap teman-teman sobat relawan Ganjar ini juga lebih semangat lagi, lebih bangga lagi harusnya, karena relawan sobat Ganjar ini lahir di tanah Papua ini, dideklarasikan di tanah Papua. Harusnya kita satukan visi, satukan misi, semangat untuk dukung Bapak Ganjar menjadi presiden Republik Indonesia 2024-2029. Semangat.